Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan. Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini adalah merupakan kuliah yang pertama, untuk itu saya coba untuk sharing bahan presentasi pada hari ini. Jadi sekali lagi selamat datang kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan. Tentunya ini adalah mahasiswa agroekoteknologi. Pada hari ini merupakan awal daripada kuliah. Kalau kita lihat di bahan kajian yang selama 1 semester teman-teman akan pelajari, yaitu yang pertama adalah bahan kajiannya terkait dengan bagaimana sumber daya lahan dan tantangannya. Kemudian minggu kedua adalah terkait dengan konservasi tanah dan air, bagaimana ruang lingkupnya. Nah, kemudian salah satu dasar daripada konservasi tanah dan air itu adalah sebenarnya kita itu memanfaatkan sumber daya lahan sesuai dengan daya dukungnya. Maka di minggu ketiga teman-teman akan mendapatkan materi tentang daya dukung lahan. Nah, namun demikian di dalam penggunaannya ini juga terjadi permasalahan-permasalahan sehingga tidak sesuai daya dukungnya, maka terjadilah erosi tanah. Nah, untuk itu minggu keempat teman-teman akan belajar tentang erosi tanah. Nah, kemudian erosi tanah ini ada banyak faktor yang mempengaruhi, maka akan dipelajari di minggu ke-5 dan ke-6, sehingga di dalam minggu ke-5 dan ke-6 ini teman-teman diharapkan bisa melakukan prediksi daripada tingkat erosi dalam suatu lahan. Nah, sesuatu yang menarik bahwa di Indonesia ini juga telah diterbitkan undang-undang tentang undang-undang tata ruang maupun undang-undang konservasi tanah, maka di bahan kajian yang ketujuh teman-teman akan mencoba mencermati, memahami tentang dasar hukum dan konsep-konsep hukum terkait dengan konservasi sumber daya lahan. Nah, kemudian pada bahan kajian yang selanjutnya adalah teman-teman akan belajar tentang teknologi konservasi sumber daya lahan, yaitu teknologinya itu umumnya ada 3, yaitu konservasi tanah secara vegetatif akan diberikan 2 kali, 2 bagian, kemudian konservasi tanah secara mekanis itu juga akan diberikan 2 kali proses belajar. Nah, di samping itu juga kegiatan-kegiatan terkait dengan soil amendment itu juga merupakan bagian daripada kegiatan teknologi konservasi tanah. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang teknologi konservasi tanah, maka bagaimana itu diimplementasi di lapangan, ada konsep konservasi tanah di lahan. Bagaimana kita mengupayakan kualitas lahan yang baik, kemudian pertanian konservasi dan sebagainya. Nah, dari aspek itu kemudian ada strategi di dalam pelaksanaan konservasi tanah ini, yaitu melalui pengembangan sistem pertanian secara partisipatif, bagaimana bersama masyarakat melalui konsep yang dinamakan dengan das mikro. Nah, kemudian di bahan kajian yang terakhir di dalam proses belajar ini adalah tentang bagaimana kita melakukan penelitian-penelitian dalam rangka untuk kegiatan konservasi sehingga ada inovasi-inovasi supaya sumber daya alam ini semakin sehat. Kira-kira itu teman-teman selama 1 semester yang akan dipelajari. Baik, pada kesempatan ini yang pertama adalah seperti tadi disampaikan, bahan kajian yang pertama adalah diharapkan teman-teman memahami sumber daya lahan dan tantangannya. Kalau kita lihat sumber daya lahan dan tantangannya, ini
maka apa yang diharapkan daripada proses belajar pada materi yang pertama ini, diharapkan teman-teman bisa memahami atau menerangkan manfaat sumber daya lahan bagi kehidupan manusia, dan khususnya di bidang pertanian, kemudian bagaimana kondisi ideal pengelolaan lahan dari sisi konservasi tanah, kemudian yaitu sebenarnya dimanapun kita memanfaatkan sumber daya lahan ini, diharapkan fungsi hutan itu berjalan. Nah, kemudian juga mencoba untuk memahami tentang fungsi tanah dan tantangannya. Nah, setelah memahami aspek-aspek ini, sehingga diharapkan teman-teman bisa menjelaskan secara lancar dan tepat tentang kerusakan sumber daya lahan, dampak kerusakan sumber daya lahan secara tertulis. Sehingga kalau kita sudah belajar ini dan kita harapannya adalah bisa menghargai bahwa nilai sumber daya alam ini sangat besar asetnya. Nah, selain menghargai, ya secara jujur kita harus menyatakan itu, dan kalau syukur-syukur bisa mengajak banyak orang untuk menghargai nilai sumber daya lahan. Nah, itu harapannya di dalam proses belajar di bagian ini. Nah, untuk itu di dalam teman-teman untuk menunjukkan unjuk kinerja, maka ada proses di dalam penilaian atau assessment, yaitu teman-teman akan diberikan di Google Classroom, itu ada soal ujian IC. Diharapkan ujiannya terbuka, teman-teman menjawab IC itu, kemudian juga diharapkan mengerjakan tugas tertulis. Petunjuk tugasnya juga ada di dalam Google Classroom. Nah, kemudian nanti di samping perkuliahan ini juga ada kegiatan tutorial. Teman-teman akan melihat video dan diharapkan bisa membuat resume sehingga mencerminkan terhadap subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pembelajaran yang pertama ini. Nah, bahan kajian di dalam pertemuan yang pertama ini adalah manfaat sumber daya lahan bagi kehidupan manusia di bidang pertanian, kondisi ideal pengelolaan, kemudian fungsi tanah, dampak kerusakan sumber daya lahan, dan tantangan alternatif solusinya bagaimana. Kalau kita lihat bagaimana alam ini dimanfaatkan oleh kepentingan manusia, khususnya di bidang pertanian, sebenarnya kalau kita cermati di alam, itu ada yang memanfaatkan untuk aspek kehutanan, bisa digunakan untuk perkebunan, bisa digunakan untuk agroforestry, dan juga ada beberapa tempat dimanfaatkan untuk hortikultura, dan di beberapa tempat digunakan untuk tanaman semusim. Kalau kita cermati, misalnya ini adalah untuk sektor kehutanan, digunakan taman nasional. Kondisi yang seperti ini saya rasa juga indah, kemudian kemanfaatannya juga besar di dalam mengkonservasi sumber daya air, mengkonservasi biodiversity, kemudian mengkonservasi karbon dan sebagainya. Sehingga hal-hal seperti ini, pemanfaatan yang seperti ini adalah hal-hal yang baik. Kalau kita lihat di hutan, selain hutan taman nasional, atau kadang-kadang juga ada Tahura, taman hutan raya, juga ada hutan produksi, di mana kalau hutan-hutan produksi ini pemanfaatannya, hutannya pada waktu-waktu tertentu ditebang. Ada di daerah luar Jawa itu banyak dimanfaatkan untuk hutan tanaman industri. Kemudian juga bisa untuk hutan produksi yang dikelola oleh perhutani dalam bentuk hutan pinus, hutan jati, hutan sengon, atau beberapa jenis kayu-kayuan yang lainnya. Di dalam hutan produksi ini, karena ada penebangan, maka sangat penting kita ini juga mempelajari bagaimana proses membuat pembibitan yang baik. Untuk itu di pemanfaatan hutan industri. Hal yang seperti ini juga baik-baik saja karena ada kemanfaatan bagi kehidupan kita, kesejahteraan, tapi alamnya juga dilindungi. Di aspek yang lain bisa juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Nah, ini contohnya bagaimana sinergi antara perkebunan teh dengan hutan campuran begitu. Ini juga di dalam suatu landscape begini juga sah-sah saja dan
relatif masih bisa menjaga ekosistem. Di beberapa tempat penggunaan kebun kelapa sawit ini juga masih sampai sekarang menjadi kontradiktif, di mana kita ini di Indonesia khususnya itu mendapatkan berkah dengan adanya kelapa sawit ini, kita dibanding dengan misalnya kalau untuk minyak dengan bunga matahari, misalnya di daerah Eropa. Ini juga menjadi karena di negara-negara maju itu iri dengan berkah kita, kadang-kadang kita dihambat untuk mengekspor produk daripada kelapa sawit. Kemudian penggunaan yang lainnya adalah dalam bentuk agroforestry, bisa agroforestry kompleks, bisa agroforestry sederhana, atau dikombinasi dengan ternak dan sebagainya. Bahkan yang di bawah ini adalah sistem agroforestry modern, dan ini banyak berkembang di Eropa yang sekarang ini sedang berjalan. Hal-hal begini juga di dalam suatu landscape bentang alam itu juga sangat baik sebenarnya di dalam bagaimana menjaga ekosistem dan menjaga produktivitas kesejahteraan manusia. Di daerah-daerah yang datar itu juga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan hortikultura dengan berbagai jenis produk hortikultura, baik dalam bentuk sayuran maupun dalam bentuk buah. Hal-hal seperti ini juga sah-sah saja dan masih bisa memberikan kesejahteraan bagi kita. Tinggal kita bagaimana memelihara sumber daya alam ini supaya terus bisa memberikan produksi yang berkelanjutan. Aspek yang lain adalah untuk lahan tanaman semusim. Di beberapa tempat bisa digunakan untuk pertanaman jagung, kedelai, kasava, dan sebagainya. Pada daerah-daerah yang datar, hal-hal begini juga asalkan kita memelihara kesuburan tanahnya, ekosistemnya sebenarnya juga sangat baik di dalam pemetaan seperti ini. Di beberapa landscape juga kalau kita lihat juga bisa dimanfaatkan atau kita bisa melihat pemanfaatannya untuk lahan sawah, dan terutama kita sampai sekarang ini masih makanan pokok kita adalah beras, sehingga dengan demikian pengembangan seperti ini sinergi dengan agroforestry dalam suatu landscape juga ini menunjukkan keberlanjutan yang baik, sehingga secara produktivitas baik, secara ekosistem juga relatif baik asalkan kita melakukan pemeliharaan sumber daya lahan ini. Nah, sekarang ini lagi ngetren juga di urban farming, di mana intensifikasi dengan teknologi yang tinggi ini juga sedang berkembang. Hal-hal seperti ini juga sah-sah saja. Di dalam pertemuan di Australia misalnya, itu diharapkan nanti sekitar 40% kebutuhan pangan itu dari urban farming. Nah, kalau hal-hal yang seperti tadi itu mencukupi kebutuhan kehidupan manusia, maka sebenarnya ya aman-aman saja sumber daya alam ini dapat menyediakan kebutuhan hidup manusia. Nah, sehingga bagaimana kita mengelola kondisi pengelolaan lahan ini supaya ideal dari sisi hidrologi, supaya sumber daya alam ini terpelihara, maka boleh saja di dalam bentang alam ini dimanfaatkan untuk agroforestry kopi, kebun apel, kemudian tanaman semusim, sawah, kelapa sawit, dan sebagainya. Tetapi di dalam pemanfaatannya ini harus kita lihat di dalam kaitannya dengan konservasi tanah dan air adalah sistem hutannya ini berjalan nggak? Baik itu, walaupun itu bukan hutan, tetapi sistem hutan, sistem hidrologinya itu berjalan atau tidak. Nah, kalau kita lihat bagaimana sistem hidrologi hutan di dalam suatu lahan, itu kalau kita lihat ini warna biru, itu adalah kalau air hujan, begitu ya. Maka kalau ini ada air hujan, sebagian besar adalah ke permukaan tanah. Nah, kemudian sebagian diintersepsi oleh daun, kemudian kalau ada multistrata, ada through flow, kemudian kalau yang terinseps ini
bisa mengalami evaporasi pada saat kondisi kering, selesai hujan, kemudian juga air yang ada di dalam tanah itu dimanfaatkan untuk transpirasi. Nah, air yang masuk ke permukaan tanah ini supaya tidak merusak sumber daya alam atau merusak tanah, maka harus ditutupi karena tanah itu adalah relatif fragil atau rentan terhadap pukulan air hujan. Nah, kalau sepanjang tahun tanah itu selalu ditutupi, maka dia akan tahan terhadap pukulan air hujan ini dan tidak mengalami gangguan atau mengalami erosi. Nah, demikian juga kalau ini di dalam tanah ini kemudian bagaimana kita mengupayakan baik itu di tanaman semusim, di pemukiman, di agroforestry yang berbagai jenis tadi, sebanyak mungkin air itu masuk ke dalam tanah. Itu bagaimana kita menjalankan fungsi hidrologi hutan. Nah, kalau banyak masuk ke dalam tanah, maka akan sedikit yang mengalami limpasan permukaan. Nah, kalau sedikit mengalami limpasan banyak ke dalam tanah, maka dia bisa mengisi masuk ke dalam tanah, kemudian masuk di air bawah tanah, groundwater, kemudian menjadi sumber-sumber air di musim kemarau. Sehingga ini bisa, kalau musim penghujan tidak menyebabkan banjir karena limpasan permukaannya itu rendah, kalau pada musim kemarau, karena muncul sumber-sumber air di musim kemarau, kita tidak mengurangi kekurangan air. Sehingga kalau di setiap penggunaan lahan itu berjalannya fungsi hutan, maka itulah salah satu kegiatan konservasi tanah dan air. Nah, bagaimana meningkatkan ini tentunya juga akan ditentukan oleh pohonnya atau bagaimana sistem transpirasinya. Yang tidak kalah penting adalah kondisi tanahnya, di mana kondisi tanahnya ini harus kita ciptakan banyak makroporosity, itu dari sistem perakaran ataupun dari cacing dan sebagainya. Bila tidak, misalnya kalau kita punya lahan di pemukiman, makroporosity-nya misalnya ada teknologi dengan sumur resapan, bisa juga dengan biopor dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk bagaimana memasukkan air ke dalam tanah. Di samping itu juga lanskap mikronya, kalau banyak kekasaran sehingga air itu susah untuk keluar dari sistem lahan itu, sehingga tidak banyak air yang masuk di dalam sistem aliran sungai yang menyebabkan banjir dan sebagainya pada saat terjadi hujan. Sehingga coba dipikirkan bagaimana menjalankan fungsi hutan tersebut. Nah, bagaimana kita lihat sekarang fungsi tanah dan tantangannya? Kalau kita lihat tanah itu apa, ini sangat menarik. Salah satu presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin Roosevelt, menyatakan bahwa kalau suatu bangsa atau suatu warga negara itu merusak tanah, sebenarnya dia akan merusak bangsanya itu sendiri. Karena sebegitu pentingnya sumber daya tanah itu. Nah, sumber daya tanah itu bisa ada nilai ekonomi, ada nilai sosial, dan ada nilai lingkungan. Kalau nilai ekonomi bisa menjadi bahan bangunan, bisa pondasi bangunan, kemudian bisa untuk sanitasi, bisa menjernihkan, bisa untuk menghasilkan pangan, serat, untuk tumbuhnya hutan, dan sebagainya. Dari sisi lingkungan, dengan sekarang ini isu perubahan iklim dan sebagainya, itu juga bisa menyimpan karbon, kemudian bisa menyerap unsur-unsur kimia yang berbahaya karena di dalam tanah itu mengandung mineral liat yang itu bisa mengikat, bisa mensiklus unsur hara, bisa mengfiltrasi air supaya jadi jernih, sehingga kalau airnya itu kotor kemudian masuk dalam tanah, keluar dari sumur itu jernih. Nah, juga bisa sebagai nilai sosial. Nah, sehingga peliharalah tanah itu. Nah, fungsi tanah itu berdasarkan FAO ada paling enggak 11 fungsi tanah. Yang pertama itu adalah untuk siklus hara, sebagai habitat daripada mikroorganisme, sebagai regulasi daripada banjir supaya tidak kejadian banjir, sebagai bahan untuk obat-obatan, bisa untuk pondasi, bisa untuk konstruksi, bisa untuk cultural heritage-nya.
kemudian bisa untuk menyediakan pangan, bisa untuk menyerap karbon, bisa untuk menjernihkan, dan perubahan iklim bisa dapat diadaptasi maupun dapat dimitigasi. Sehingga sangat penting keberadaan tanah tersebut. Nah, sehingga di dalam kegiatan konservasi tanah dan air ini, bagaimana kita menyehatkan tanah? Karena dengan tanah yang sehat itu, maka ada nilai ekonomi dan juga ada nilai lingkungannya. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat sekarang? Yang saya sampaikan tadi adalah suatu kondisi ideal, suatu ekosistem yang baik. Tapi dengan adanya kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, kemudian jumlah demografi penduduk yang terus meningkat, maka terjadilah pembukaan hutan, kemudian terjadi penggundulan hutan, terjadi longsor, terjadi degradasi tanah dan sebagainya. Jadi banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi di Indonesia ataupun tidak hanya di Indonesia, di dunia juga terjadi yang serupa. Nah, kemudian itu kalau di lahan hutan. Kalau di lahan tanaman semusim atau tanaman di kawasan-kawasan pegunungan karena tekanan penduduk yang terus meningkat, maka lahan-lahan yang miring seperti ini yang semestinya untuk hutan juga dimanfaatkan untuk tanaman semusim atau hortikultura. Sehingga kondisi-kondisi yang miring begini, ya tentunya tanah ini jadi sakit karena tidak sesuai dengan daya dukungnya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan daya dukungnya kemudian dimanfaatkan, ya tentunya sakit. Kita juga begitu, kalau misalnya kita hanya mampu mengangkat 15 kilo, kemudian kita dipaksa untuk membawa barang setiap harinya itu 1 kuintal, ya tentunya kita akan sakit. Jadi sama saja dengan lahan tersebut. Nah, salah satu kondisi yang kalau tanah itu terbuka, maka terus dipukul sehingga terjadi kerusakan tanah atau kerusakan struktur tanah sehingga ruang-ruang porinya tertutup, terjadilah pengkerakan tanah atau soil crusting. Sehingga ini kalau ada air lagi, maka air tersebut sulit untuk masuk ke dalam tanah. Nah, bila terjadi soil crusting seperti ini, kalau di dalam suatu peta lahan seperti ini, apa yang terjadi kalau terjadi hujan? Maka tentunya terjadi aliran air, limpasan permukaan yang besar, dan tidak hanya terjadi limpasan permukaan yang besar, tetapi juga mengangkut tanah. Nah, kalau mengangkut tanah, di dalam tanah itu, pada saat teman-teman belajar tentang dasar ilmu tanah, juga mengandung unsur hara yang penting, ada bahan organik, ada NPK, dan sebagainya juga terangkut, keluar daripada sistem lahan kita. Nah, itulah yang menyebabkan sumber daya lahan kita tidak berkelanjutan. Nah, ini misalnya di lahan kering, kalau misalnya di ini pertanaman bisa bawang pre, bisa kentang, bisa wortel, dan sebagainya. Kalau di kawasan batu, kalau tanah yang terbuka begini pada saat persiapan, itu adalah sasaran bagi erosi hujan. Jadi kalau ada hujan, terpukul sehingga rusak. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi pada lahan seperti ini adalah pada saat pengolahan tanah sampai tanaman itu umur kira-kira 1 bulan. Erosinya itu adalah sekitar 70% terjadi erosi itu pada periode itu. Sehingga kita harus memikirkan teknologi apa supaya pada saat awal tanam ini kita bisa mengendalikan erosi. Nah, di samping itu juga terjadi longsor, pergerakan air, pergerakan tanah, dan sebagainya. Ini juga menjadi masalah-masalah yang besar di dalam suatu ekosistem, dan ekosistem kita menjadi tidak berkelanjutan. Nah, bagaimana di dunia? Jadi erosi itu ternyata paling mengancam sumber daya lahan kita. Nah, kemudian dengan erosi ini dapat menurunkan produksi tanaman bisa sampai 10%, dan kalau dibandingkan dengan hutan, erosi kalau digunakan tanaman semusim itu bisa 100 kali sampai 1000 kali dibandingkan dengan hutan, sehingga erosinya sangat besar. Dan itu dampaknya terhadap penambahan karena unsur-unsur hara tadi terangkut, juga berdampak terhadap biaya pupuknya semakin tinggi. Misalnya contoh petani batu,
walaupun tanahnya subur, itu sekarang ini kalau memberi pupuk kandang itu bisa 40 ton, bisa 50 ton, yang sebenarnya cukup 10 ton. Sehingga karena kondisi tanahnya semakin mengalami degradasi. Nah ini kalau kita lihat di dunia, Indonesia juga salah satu wilayah yang tingkat erosinya sangat serius. Di beberapa tempat di dunia juga demikian. Jadi permasalahan erosi ini tidak hanya di Indonesia dialami, tetapi bisa juga di berbagai wilayah di dunia ini. Nah, bagaimana dampak kerusakan sumber daya lahan ini dalam kaitannya dengan ekosistem kita? Yang pertama seperti tadi adalah kalau itu terjadi erosi, kemudian bahan organik, NPK dan sebagainya itu hilang, lapisan tanah yang atas yang subur tadi terkikis, maka tentunya terjadi penurunan produktivitas lahan. Sehingga kalau ditanami itu produksinya tidak bisa optimum. Nah, dampak daripada penurunan produksi ini menjadi ancaman daripada produksi pangan di dunia ke depan. Jadi di dunia ini lahan pertanaman-tanaman semusim yang mengalami degradasi itu hampir 30% dari total wilayah tanaman semusim. Kemudian di Indonesia sendiri itu ada 48 juta lahan yang sangat kritis, 23 juta kritis, 7 juta agak kritis. Sehingga kalau daratan Indonesia itu luasnya adalah sekitar 188 juta hektar, maka hampir 41% itu mengalami kondisi kritis. Beberapa kalau dari KLHK atau Kementerian Kehutanan itu menyatakan lahan kritis kita itu sekarang ini sekitar 14 juta yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Nah, maka terjadi kerusakan. Kerusakan itu bisa dinyatakan sebagai lahan kritis. Kapan dikatakan lahan kritis? Bila lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai batas ditetapkan suatu yang diharapkan. Kalau terdegradasi lahan itu tidak melaksanakan fungsinya. Jadi lebih parah kritis daripada yang. Nah, fungsi lahan itu ada fungsi produksi, ada fungsi hidrologi, dan ada fungsi perlindungan. Nah, kalau fungsi itu tidak dijalankan, maka terjadilah gangguan ekosistem. Ini contoh lahan yang mengalami gangguan fungsi produksi. Jadi kalau lahan-lahan yang mengalami kritis seperti ini atau degradasi seperti ini, maka kalau ditanami tidak bisa optimum. Apalagi yang sudah mengalami tingkat erosi yang seperti ini, maka fungsi produksinya itu tentunya akan mengalami gangguan. Nah, selain fungsi produksi juga ada fungsi hidrologi, di mana lahan-lahan yang miring ini semestinya secara hidrologi itu tadi adalah untuk kalau ada hujan untuk memasukkan air ke dalam tanah. Nah, kalau itu tidak berjalan, maka banyak limpasan permukaan, maka ada gangguan-gangguan sumber-sumber air dan sebagainya, sehingga kawasan resapannya terganggu. Di samping kuantitas air juga terkait dengan kualitas air. Jadi kalau kita lihat ini adalah fungsi hidrologi yang baik, ini adalah contoh fungsi hidrologi yang sudah mengalami erosi atau limbah dan sebagainya, sehingga ini fungsi hidrologi daripada sistem perairan itu terganggu. Di samping fungsi hidrologi adalah fungsi lindung, konservasi, yaitu banyak terjadi bahwa penambangan, misalnya penambangan batu bara dan sebagainya, banyak dilakukan di kawasan hutan lindung dan sebagainya, yang fungsi lindungnya dibuka seperti ini, tentunya ini juga akan mengalami gangguan fungsi lindung dan gangguan fungsi konservasi. Nah, dikaitkan dengan food productivity di in situ-nya, itu umumnya adalah terjadi erosi, jadi di tanah itu jadi erosi, kekurangan menurunnya kesuburan tanah, salinasi, desertifikasi dan sebagainya. Kemudian dari sisi airnya itu juga ada masalah-masalah sumber daya airnya, juga ada fungsi polusi udara, dan yang lagi ngetren lagi juga adalah
kehilangan biodiversity. Dan bahkan juga bisa kalau ini terjadi gangguan di sistem lahan pertanian juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, sehingga ini menjadi hal-hal yang serius yang perlu segera ditangani. Nah, bagaimana luasan lahan kritis dan yang terdegradasi? Kalau kita lihat di dunia 22% lahan pertanian kita itu mengalami degradasi atau 38% di cropland-nya. Kemudian hampir sekitar 2 billion hektar itu mengalami degradasi. Penyebabnya apa? Hampir 83% adalah karena degradasi erosi. Bisa degradasi karena gangguan bahan-bahan kimia dan bisa secara fisik. Nah, ini kalau kita lihat beberapa estimasi setiap tahunnya itu 5 sampai 10 juta hektar itu di dunia ini mengalami degradasi. Jadi ini hal-hal yang serius di dalam permasalahan ekosistem. Nah, bagaimana luasan lahan kritis ini dari laporan 968 itu dinyatakan hanya 1,2 juta hektar. 75 tahun 75 20 juta hektar. 97 30 juta hektar yang mengalami degradasi. Nah, kemudian dengan kegiatan-kegiatan reboisasi, rehabilitasi dan Kementerian Kehutanan menyatakan sekarang ini ada sekitar 14 juta hektar yang perlu ditangani di dalam suatu daerah aliran sungai. Nah, apakah kita itu juga ada masalah sendiri atau di tempat lain juga ada masalah? Kalau kita lihat di Afrika itu terjadi intensitas erosi 72 ton per tahun. Kalau erosi yang dapat diperbolehkan sekitar ya 8 ton sampai 20 ton. Ini sudah di atas. Australia 43, Eropa 75, Amerika sekitar 113 sampai 143 ton per hektar per tahun. Indonesia itu 173 ton per hektar per tahun rata-rata. Ini juga menjadi permasalahan-permasalahan kondisi ekosistem kita. Nah, mengapa lahan itu dapat rusak? Ya, sebenarnya permasalahan-permasalahan adalah demografi, karena jumlah penduduk di dunia ini setelah revolusi industri seperti huruf J, jadi meningkatnya itu tinggi. Nah, karena semua butuh pangan, sehingga lahan-lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan daya dukungnya. Kemudian jumlah penduduknya, kalau kita lihat sekarang itu kita sudah di Indonesia ini sudah hampir 235 juta penduduk yang ini semua butuh makan dan sebagainya. Nah, dampaknya adalah bisa di tempat lahan itu dan bisa berdampak di daerah hilirnya. Kalau di tempat lahan itu, lahan tidak menurun produksi, kemampuan produksinya, akan mengurangi kekeringan, kemudian terjadi tanah longsor dan sebagainya. Nah, akibat daripada kerusakan tanah, sehingga tanah itu kurang mampu berproduksi. Kenapa demikian? Karena ada kehilangan unsur hara untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian tanah yang terlalu padat, jadi tadi ada kompaksi, kemudian ada crusting tadi. Erosi dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air. Ini juga menjadi masalah. Kemudian erosi menyebabkan tergerus sehingga permukaan tanah menjadi sulit untuk diolah. Kalau sudah tererosi dalam-dalam, ini juga mengganggu daripada sistem pertanian kita. Ini contoh di Batu yang sudah mengalami degradasi. Kalau teman-teman menuju ke Cangar, ini dulunya adalah tanah yang subur, bahan organiknya tinggi, sekarang sudah mengalami degradasi, bahkan tinggal subsoilnya saja, walaupun itu ada di atas. Kemudian karena kebutuhan pangan tadi, hutan yang kawasan lindung dan sebagainya, terjadi perambahan, penjarahan hutan, ekstensifikasi untuk kebutuhan pangan, kemudian untuk kebutuhan bangunan, wilayah-wilayah yang ada batu kapurnya, misalnya itu ditambang untuk galian C dan sebagainya, sehingga terjadi kerusakan karena proses galiannya tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi yang benar. Nah, ini sebagai gambaran dari hasil penelitian. Sebenarnya kalau ada suatu tindakan konservasi, ini contoh, kalau tidak dilakukan konservasi, terjadinya erosi tanah itu sekitar 8 mm.
Tapi kalau ada teras gulut misalnya, itu bisa diturunkan. Jadi boleh digunakan untuk tanaman semusim, tapi dilakukan konservasi. Itu bisa turun menjadi 1,6. Tapi kalau digunakan dengan teras bangku, itu lebih rendah lagi erosinya. Nah, semakin menurunnya ini juga angkutan unsur hara yang keluar dalam sistem pertanian kita, juga kalau kita lihat, kalau tidak dilakukan konservasi bisa 3 ton, kalau di teras hanya turun menjadi 600 hilangnya, kalau teras bangku hanya 150 kilo. Nah, sehingga ini bahan organik yang di dalam tanah itu bisa dijaga dengan ada tindakan konservasi. Selain itu juga NPK dan sebagainya bisa dikendalikan kehilangannya dan unsur hara yang lainnya. Ini contoh kalau lapisan tanah itu mengalami erosi sehingga hilang begitu. Kalau hilangnya sampai 12, ini produksi jagung bisa turun sedemikian rupa dari hampir 12 ton turun menjadi 4 ton saja sehingga fungsi produksinya mengalami gangguan. Nah, kalau lahan-lahan seperti ini dibiarkan kemudian terjadi erosi, kemana tanahnya ini? Tentunya mengalami kerusakan. Dan kita ini mungkin yang berkeyakinan Islam sangat diperingatkan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan. Jadi ini kan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat. Akibatnya apa nanti kita lihat. Salah satu contoh-contohnya. Maka sebaiknya kita kembali ke jalan yang benar. Artinya bagaimana kita menjalankan sumber daya alam ini dengan baik. Nah, kalau kita lihat, maka kalau tererosi jadilah sedimen. Nah, kalau terjadi sedimen di sungai, yang ini yang sebaiknya itu air-air sungai itu ya mengalir seperti air mineral yang jernih, tapi kalau sudah begini jadilah kopi susu. Nah, maka kalau terjadi kerusakan tadi di lahannya akan mengalami penurunan produksi, mengalami kekeringan, kemudian kalau masuk di bendungan dan sebagainya, sedimentasi dan banjir, di daerah hilirnya juga bisa terjadi banjir, dan ada intrusi air laut, jadi air garam yang masuk di lahan pertanian. Itu hal-hal yang bisa berdampak. Nah, kalau ada sedimen, maka kalau kita bangun waduk yang semestinya untuk menyimpan air, maka diisi sedimen, sehingga fungsi waduknya berkurang. Kalau ada sungai, sungainya mengalami sedimentasi, maka kalau sedimentasi, misalnya contoh di Nganjuk dan sebagainya, di mana antara sungai dengan rumah itu lebih tinggi sungainya. Nah, kalau ini terus naik, maka juga bisa berdampak kebanjiran. Kemudian di daerah hilirnya memang bisa menguntungkan karena di daerah hilir kalau ini ada tanah-tanah yang subur mengendap, maka itu menjadi daerah yang subur. Itu juga ada aspek positifnya walaupun itu tidak baik. Kemudian kalau masuk di dalam sistem jaringan irigasi, kalau sedimen itu masuk dalam irigasi, maka biaya mengeruknya itu luar biasa mahal. Kemudian ini kalau sedimen itu masuk di dalam sistem perairan laut, maka akan mengganggu ekosistem laut, di mana terumbu karang, kemudian padang lamun, rumput laut, yang butuh fotosintesis, kalau itu tertutup daripada sedimen, maka terjadi kerusakan terumbu karang karena tidak bisa lagi fotosintesis, juga rumput laut dan sebagainya mengalami gangguan, sehingga terjadi ekosistem di situ. Jadi dampaknya besar bagi kehidupan kita semuanya. Nah, ini contoh kalau di Bendungan Karangkates. Jadi Bendungan Karangkates itu supaya fungsinya bisa berjalan, itu diprediksi sedimennya adalah 0,51, tapi realitanya adalah 6,2 juta meter kubik per tahun. Nah, sehingga umur waduknya itu yang direncanakan 100 tinggal 30 tahun. Dan itu juga dialami di tempat-tempat yang lain. Apakah itu terbukti? Kalau kita lihat dari data pengamatan di Bendungan Sutami, itu betul. Jadi selama tahun 73 sampai 2004, itu 51% itu sudah terisi oleh sedimen.
sehingga itu akan mengganggu fungsi waduk. Nah, dampak yang lain adalah sedimentasi di beberapa tempat. Ini contoh dam Tokol di daerah dekatnya Selorjo, bendungan Selorjo, itu harapannya adalah digunakan untuk menampung irigasi, air irigasi. Namun demikian, hanya dalam waktu 3 tahun, ini bendungan ini sudah penuh dengan sedimen. Sedimen tidak hanya mengganggu sistem sungai, jadi kalau kita kualitas airnya itu jelek, maka kita bisa mandi dengan air yang seperti ini. Karena susahnya untuk menjernihkan air. Kemudian dampak yang lainnya adalah banjir dengan berbagai permasalahannya, mengganggu kehidupan manusia, banyak kerusakan-kerusakan infrastruktur dalam akibat daripada banjir. Ini contoh di Das Brantas. Dalam tempo hanya sekitar 5 tahun, banyak kejadian banjir, kejadian longsor, dan sebagainya. Dan ini juga menunjukkan bahwa sumber daya alam kita kurang dikelola dengan baik. Ini contoh di mana? Di Jember, di Das Panti, di daerah desa Panti, itu banjir juga tidak hanya mengangkut sedimen, tapi mengangkut kayu masuk ke rumah, mengangkut kendaraan, dan sebagainya. Sehingga menjadi evakuasi masyarakat dan sebagainya. Hanya sayangnya kegiatan-kegiatan konservasi tanah ini masih kuratif. Jadi kalau ada banjir dan sebagainya, itu para aparat itu datang kemudian menyelesaikan masalahnya. Tapi sebenarnya di dalam konservasi ini lebih baik preventif. Jadi bagaimana kita supaya tidak terjadi seperti ini? Nah, ini tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik. Di musim kemarau kalau terjadi banjir, maka tidak banyak air yang disimpan di dalam sistem tanah, di sistem bentang lahan, maka juga akan mengalami permasalahan kekeringan. Ini juga menjadi tantangan. Di samping itu, karena kegiatan-kegiatan manusia yang kurang bertanggung jawab, membuang sampah di dalam sistem sungai, juga terjadi pembuangan sampah, kemudian ternak ini sebenarnya ini juga bisa dikelola dengan baik untuk pupuk dan sebagainya. Kalau dibuang di dalam sistem perairan, sistem drainase, itu juga akan mengganggu kualitas air. Ini juga menjadi masalah-masalah yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, sehingga macam kerusakan di bentang alam ini yang paling banyak tadi adalah karena erosi tanah, kemudian pemadatan, dan pencemaran bahan kimia. Nah, mengapa tanah cepat rusak? Kalau kita lihat, karena penggunaan tanahnya yang tidak sesuai dengan daya dukungnya. Kemudian tanah lahan memiliki daya guna sesuai dengan daya dukungnya, namun dimanfaatkan tidak sesuai dengan dukungnya. Kemudian kecerobohan kita di dalam menggunakan, tidak dimanfaatkan saja tapi tidak dilindungi. Nah, kemudian dampaknya di musim penghujan air berlimpah, tetapi menyebabkan kerusakan, banjir, dan sebagainya, sehingga di musim kemarau persediaannya berkurang, kita mengalami kekeringan. Nah, apa dampak daripada erosi tanah? Ya tentunya kehilangan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman, produksinya menurun, sedimentasi, kemudian sedimen menyebabkan pendangkalan sungai, merubah alur sungai, kemudian terjadi variasi debit yang besar, musim hujan banjir, musim kemarau kekeringan, dan sebagainya. Di samping itu juga polusi air. Ini yang perlu kita manage, kita kelola dengan baik, supaya ekosistem kita di dalam berproduksi itu dapat dilakukan. Sehingga ada suatu pedoman, boleh kita memproduksi, tetapi juga melindungi. Production with protection. Nah, bagaimana tantangan dan alternatif solusinya ke depan? Kalau kita lihat, maka di dalam kita berusaha pertanian, itu tidak hanya sekedar tanam benih, tumbuh, panen, dan dijual, tetapi kita perlu mempertimbangkan ekosistemnya. Karena disitulah kebutuhannya keberlanjutan di dalam mengelola sumber daya alam ini. Nah, untuk itu maka kita bagaimana mengelola tanah ini dengan baik, bagaimana mengelola sumber daya air dengan baik, bagaimana biodiversity-nya tetap bertahan di landscape kita, dan juga bagaimana di landscape kita itu tidak menyebabkan
emisi daripada karbon, karena kalau terjadi emisi akan terjadi perubahan iklim. Bagaimana ekosistem kita menjadikan suatu sekuestrasi atau menyerap karbon dengan baik, supaya perubahan-perubahan iklim ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, baik melalui mitigasi maupun melalui adaptasi. Nah, untuk itu maka sangat dibutuhkan penelitian-penelitian, temuan-temuan ilmiah, inovasi-inovasi bagaimana mengendalikan tadi. Nah, sehingga tantangan di pertanian yaitu bagaimana kita mengatasi keamanan pangan dan gizi, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memerangi perubahan iklim, dan bagaimana sumber daya alam ini kita kelola dengan baik. Nah, untuk itu maka sangat dibutuhkan ilmu dan inovasi di dalam bagaimana ilmu itu bisa dimanfaatkan, kemudian bagaimana cara kerjanya, metodologi penerapannya, dan peluangnya, baik sosial, ekonomi, dan ekologi. Dan bagaimana kita menjawab tantangan masa depan. Nah, prakasa konservasi tanah dan air di masa lalu itu umumnya ada beberapa yang kurang diadopsi oleh petani. Mengapa demikian? Kalau kita lihat, pertama, ada suatu intervensi langsung dari pemerintah, sehingga seakan-akan petani itu sebagai objek, pemerintah itu sebagai subjeknya, sedangkan itu di lahan petani. Kemudian pendekatan demonstrasi. Ya, pendekatan demonstrasi ini juga berdampak bahwa kalau sudah karena demonstrasi yang melakukan orang lain, nah sehingga petani itu tidak merasa memiliki ini. Setelah yang menunjukkan demonstrasi itu pergi, ya petani kembali lagi pada sistem yang lama. Nah, kemudian peraturan-peraturan yang kaku ini juga menjadi penghambat. Kemudian subsidi. Subsidi ini juga perlu hati-hati karena kalau disubsidi seakan-akan petani itu diberi sehingga selalu mengharapkan pemberiannya, tetapi tidak terjadi suatu internal driven di dalam memperbaiki sumber daya alamnya. Nah, sehingga tingkat adopsinya rendah dan kemudian adopsi diikuti oleh tidak ada pemeliharaan karena dianggap itu adalah milik pemerintah. Nah, untuk itu maka dengan hambatan-hambatan ini dibutuhkan suatu kegiatan yang partisipatif yang sekarang ini sedang berkembang. Nah, sehingga menjadi tantangan konservasi tanah di masa depan, maka tantangannya yaitu kurangnya adopsi. Kenapa? Kalau dari sisi ekonomi, biaya konservasi itu tenaga kerjanya terlalu mahal menurut petani, dan itu perlu ada terobosan. Kemudian juga kontribusi ekonomi dalam peta-peta ini juga dipandang masih perlu ditingkatkan karena biayanya mahal. Kemudian teknologi manajemen tidak sepadan gitu. Petani tidak ada akses untuk modal dan sebagainya. Ini juga harus ada terobosan-terobosan dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial, budaya, dan teknologi, petani umumnya kurang akses informasi, sehingga ini pendampingan sangat dibutuhkan. Teknologi mengharuskan petani mengurangi luas lahan. Ini juga misalnya kalau teman-teman ke Ranupane, nanam kentang di ladang miring, untuk dilakukan konservasi menurut petani, mengurangi luas lahannya. Ini perlu adanya pendekatan-pendekatan di dalam konservasi tanah. Anggapan petani erosi tanah bukan masalah. Ini juga sebenarnya masalah besar, tetapi dianggap tidak masalah. Kemudian teknologi memperburuk masalah lain seperti genangan air dan sebagainya. Misalnya kalau teman-teman mengintroduksi teras di pertanaman kentang, itu dianggap oleh petani mengganggu daripada sistem perakaran kentang. Nah, ini harus ada inovasi teknologi yang dikembangkan. Kemudian transfer teknologi belum menyentuh rasa kepedulian petani. Kemudian teknologi dapat pula berisiko terhadap produksi pertanian, terutama jika investasinya melibatkan investasi dan tambahan pinjaman atau biaya. Kemudian teknik konservasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan realitas ekonomi. Ini menjadi permasalahan pendekatan sosial menjadi penting. Nah, maka bagaimana alternatif solusinya? Fokus, jadi bagaimana kita mengajak petani untuk menjaga kualitas tanah. Itu isu yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian tadi fungsi hutan tadi kita upayakan apapun usahanya sepanjang tahun itu tanah selalu tertutup, itu perlu
dipikirkan, dirancang, diinovasikan. Kemudian tidak hanya secara fisik, tetapi diintegrasikan pendekatan itu pada konteks sosial, ekonomi, dan ekologi ini dipadukan, diserasikan. Sehingga penguatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendekatan petani menjadi sangat penting. Kemudian selalu adanya partisipasi petani aktif yang karena juragannya di lahan itu adalah petani. Kemudian yang sekarang ini sedang berkembang adalah adanya jasa lingkungan. Karena petani-petani di daerah pegunungan itu relatif akses modalnya relatif lemah begitu. Nah, untuk itu siapa yang menikmati jasa lingkungan kalau petani itu menjaga ekosistemnya adalah masyarakat hilir. Nah, untuk itu yang mendapatkan jasa ini juga perlu memberikan jasa ke masyarakat hulu dalam mekanisme jasa lingkungan. Serasa demikian bahan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan, dan sampai ketemu pada materi minggu kedua. Saya rasa ini dan nanti bisa didiskusikan dengan dosen-dosen pendamping di masing-masing kelas. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu sejahtera bagi kita semua.